kami ini dengan NIM 230305501093 dari kelas E, program studi gizi angkatan 2023, Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai konsep penyebaran penyakit dalam model roda atau the wheel. Sebelumnya kita akan mengetahui definisi penyakit itu sendiri. Jadi penyakit adalah kondisi abnormal yang mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh makhluk hidup, bukan akibat cedera eksternal. Nah, jadi pada manusia penyakit mencakup kondisi yang menyebabkan rasa nyeri, disfungsi, distres, masalah sosial, atau kematian bagi penderita atau orang di sekitarnya. Selanjutnya epidemiologi juga berperan dalam konsep penyebaran penyakit, di mana epidemiologi merupakan studi tentang kejadian atau distribusi masalah kesehatan dalam populasi. Jadi termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi serta penerapan pengetahuan ini untuk mengendalikannya. Nah, peran utamanya adalah menyajikan analisis masalah kesehatan secara logis dan terstruktur. Nah, jadi konsep dasar timbulnya penyakit terbagi atas 3. Yang pertama segitiga epidemiologi, yang kedua roda, dan yang ketiga jaring-jaring sebab akibat. Selanjutnya roda atau the wheel ini secara garis besar itu menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai rodanya, dan kemudian berfokus pada interaksi antara agen, penyakit, manusia, dan lingkungannya. Nah, jadi di bawah saya ini adalah struktur model roda, di mana dalam model ini manusia dengan genetik berada di pusat roda, dan komponen lingkungan biologi, fisik, sosial mengelilingi pejamu. Kemudian roda terluar terdiri dari lingkungan yang terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama lingkungan fisik seperti air, udara, tanah, dan faktor iklim. Yang kedua lingkungan biologis, di mana termasuk mikroorganisme, flora, dan fauna yang berinteraksi dengan manusia. Dan yang ketiga itu lingkungan sosial, faktor ekonomi, budaya, kebiasaan, dan gaya hidup. Dalam model roda ini ukuran komponennya itu bersifat relatif. Contohnya seperti penyakit herediter, proporsi genetiknya itu lebih besar. Nah, jadi penyakit muncul ketika dapat interaksi antara faktor-faktor genetik individu dan unsur-unsur dari lingkungan. Maka jadi model ini membantu memahami penyakit yang kompleks dan memiliki banyak penyebab seperti penyakit jantung, diabetes, atau kanker, di mana faktor genetik dan lingkungan saling berpengaruh. Selanjutnya ada keunggulan dari model roda ini. Yang pertama itu fokus pada multidimensional penyakit. Model roda ini melihat penyakit sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, bukan hanya satu penyebab tunggalnya. Dan yang kedua ada mengidentifikasi faktor resiko, di mana model roda memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya suatu penyakit, sehingga dapat dilakukan pencegahan dari berbagai arah. Dan yang ketiga adalah menjelaskan keseimbangan, di mana model ini menjelaskan bahwa keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang seimbang tidak mudah menderita sakit. Artinya ketika keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi juga penyakitnya. Nah, selanjutnya untuk penerapan model roda atau the wheel ini, yang pertama ada penyakit diabetes type 2, di mana dalam kasus ini penyakit timbul akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Jadi seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan diabetes lebih berisiko terkena penyakit ini. Namun faktor-faktor lingkungan seperti pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik juga sangat berperan. Selanjutnya yang kedua, peran faktor genetik, lingkungan sosial, biologis, dan fisik dalam timbulnya penyakit jantung. Jadi faktor genetik itu seperti mutasi genetik atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung meningkatkan risiko. Dan yang kedua lingkungan fisik. Nah, yaitu polusi udara atau kurangnya akses terhadap lingkungan yang mendukung aktivitas fisik dapat memperburuk kondisi kesehatan jantung. Yang ketiga lingkungan biologis, infeksi atau paparan terhadap mikroorganisme tertentu bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Yang keempat itu lingkungan sosial, seperti stres akibat budaya sosial tertentu juga berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung. Oke, selanjutnya kelebihan dan keterbatasan model roda. Yang pertama itu lebih holistik dibandingkan model sederhana dan menyediakan kerangka untuk memahami berbagai faktor penyebab penyakit. Untuk keterbatasannya itu mungkin kurang spesifik untuk penyakit yang menyebabkan lebih langsung, misalnya kayak infeksi tertentu. Nah, jadi kesimpulan dalam model roda ini itu lebih menawarkan pendekatan holistik dalam memahami penyebab penyakit dengan fokus pada interaksi antara faktor genetik dan lingkungan seperti fisik, biologis, dan sosial. Nah, model ini membantu memahami penyakit kompleks dengan melihat banyak faktor penyebab,
memberikan pandangan multidimensional untuk penanganan dan pencegahan penyakit yang lebih efektif. Jadi sekian dari video penjelasan saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.